Salam, perkenalkan nama saya Ronald Putri Hulu. Saya mahasiswa Estet Amnes Barat. Saya semester 6 Prodi Teologi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penginjilan lintas budaya. Pada video-video sebelumnya kita telah belajar tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 kemarin itu kita sudah membahas tentang dari mana Allah menghendaki, di ayat mana, dan bagaimana Allah menghendaki kita untuk penginjilan lintas budaya. Pada kesempatan di video tersebut kita telah membahas bahwa Matius pasal 28 menghendaki kita untuk pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada bab kedua kita memahami bagaimana budaya, dan bab ketiga yaitu petunjuk dan tantangan di dalam penginjilan lintas budaya. Dan sekarang kita akan masuk di dalam bab 4 dan bab 5. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedetail mungkin secara sistematik bagaimana bab 4 memahami dan strategi penginjilan lintas budaya, dan bab 5 yaitu aspek-aspek komunikasi dalam lintas budaya. Kita masuk di dalam bab 4 yaitu strategi memahami penginjilan lintas budaya. Bagaimana kita memahami penginjilan di lintas budaya, yaitu harus kita memahami tahap fenomenologi, tahap observasi. Sebelum kita datang di suatu suku, kita harus belajar tentang observasi. Kita harus memahami secara mendetail bagaimana tahap fenomenologi terhadap suku yang kita akan masuk untuk menginjil. Bagaimana kita harus memprediksikan apa yang harus kita perlukan, apa yang harus kita butuhkan, sehingga penginjilan di sana secara mudah kita masuki. Dan tahap kedua yaitu tahap ontologi, yaitu apa masalah yang ada di dalam sebuah suku atau sebuah daerah yang kita masuki untuk penginjilan lintas budaya di sana. Apa masalah-masalah sehingga ketika kita datang kita membawa terobosan baru menyelesaikan masalah tersebut, dan kita bisa diterima menjadi penginjil di sana. Dan yang ketiga yaitu tahap misiologi, yaitu penginjilan. Bagaimana kita sudah memahami observasi, memahami masalah, dan kita akan tahap misiologi yaitu masuk penginjilan. Kita akan memberitakan Injil tentang kebenaran firman Tuhan, tentang juru selamat, tentang siapakah Yesus, siapakah juru selamat yang benar untuk kita semua. Dan yang kedua kita akan membahas tentang menggunakan media yang ada dalam budaya tersebut. Kisah Para Rasul ayat 17, 16 sampai 24, Paulus mengajarkan kita di Athena. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan media, dengan apa yang Paulus ajarkan kita juga harus terapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar tentang bagaimana penginjilan Paulus saat dia di Athena, dan dengan media-media yang bisa kita bawa di sana sehingga Injil, pemberitaan kebenaran firman Tuhan lebih mudah diterima dan dipahami. Yang ketiga itu memperdayakan potensi yang ada. Kita harus memperdayakan potensi yang ada di dalam lintas budaya tersebut, menjangkau dan memuridkan dan memperdayakan dan memberitakan Injil. Kita harus memahami tingkah laku kita, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang dunia. Ketika kita sudah memahami keempat yaitu tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, dan pandang dunia terhadap suku yang kita mau penginjilan, kita akan menjangkau mereka, memuridkan mereka, memperdayakan mereka, dan memberitakan Injil kepada mereka. Yang keempat itu menciptakan terobosan dan hal-hal yang baru dalam positif dan yang diterima di dalam budaya tersebut. Ketika kita masuk di dalam budaya tersebut, kita harus membuat terobosan-terobosan baru. Kita harus layak diterima sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya. Ketika Injil disampaikan, kebanyakan bukan Injil yang ditolak, tetapi pemberitaan Injil. Manusia yang memberitakan Injil itu ditolak karena tidak mempunyai terobosan-terobosan baru, tidak memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh sudah diperlengkapi sebelumnya, sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan masuk di dalam bab 5 yaitu aspek-aspek komunikasi
dalam lintas budaya. Pertama-tama kita harus mengutamakan yang pertama. Karena kenapa? Di dalam hidup ini terkadang seorang penginjil tidak kudus, tidak memahami bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya dalam penginjilan lintas budaya kita harus mengutamakan yang terpenting. Yang pertama, kita harus memahami yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6, kuduslah sebab aku kudus. Seorang pemerintahan kebenaran firman Tuhan harus kudus dan layak menjadi hamba Tuhan. Orang-orang kebanyakan ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan manusia, mereka tidak kudus. Mereka hanya seperti hamba-hamba yang misalnya manusia lihat, bukan seperti yang Allah lihat. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah sebab aku kudus. Makanya setiap hamba Tuhan yang benar-benar kudus bisa diterima. Kita harus mengutamakan yang terpenting dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar diterima. Yang kedua yaitu berdoa untuk mukjizat. Kita harus mendoakan supaya ketika kita masuk di dalam suku terabaikan terjadi hal-hal yang dahsyat, hal-hal mukjizat. Ketika kita benar-benar ada di tempat itu, kita memiliki terobosan-terobosan baru menyembuhkan yang sakit. Kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Semoga dan di kalangan tersebut bisa menerima kita dan kita bisa leluaskan memberitakan kebenaran firman Tuhan karena kita sama-sama diterima. Karena kita memiliki hubungan doa kepada Tuhan. Kita melanjutkan, kita harus memberi pendekatan yang alkitabiah. Alkitabiah mengajarkan kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 mengajarkan kita di sana bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana kita bertukar pikiran, bagaimana kita menjelaskan dan menjadi berkat. Pada kesempatan ini kita harus belajar bersama-sama bagaimana kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Alkitab mengajarkan kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pemerintahan firman Tuhan, dalam penginjilan lintas budaya kita, harus kita memiliki yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pada kesempatan ini kita akan terus belajar dan terus belajar. Bagian B kita akan belajar tentang diperlukan waktu. Dalam penginjilan lintas budaya itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita harus membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita memintakan Injil itu bukan semudah membalikan telapak tangan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kita membutuhkan waktu yang sangat banyak. Yang pertama, kita harus mempunyai gaya hidup yang terbuka. Seorang penginjil yang benar harus mempunyai gaya hidup yang terbuka. Siap diterima orang lain, siap tidak diterima orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus terbuka. Kita harus benar-benar bisa diterima di kalangan dimanapun kita berada. Kita harus bisa menerima juga keadaan yang kita hadapi. Kita harus juga menerima apapun risiko yang kita hadapi. Karena kita harus terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua itu keputusan yang tidak mudah diambil. Dalam waktu yang diperlukan itu kita membutuhkan waktu dalam mengambil keputusan. Waktu untuk mengambil sebuah tindakan. Tapi tindakan seperti itu diambil tidak gampang, tidak mudah. Makanya dia mengatakan kepada kita, keputusan yang tidak mudah diambil yaitu ketika kita sedang menjadi seorang misionaris pemberita kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki dua pilihan. Hidup untuk Tuhan dan harus mati untuk Tuhan. Atau hidup untuk dunia dan mati untuk dunia. Kita memiliki pilihan pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana penginjilan lintas budaya dalam memerlukan waktu yang sangat lama. Makanya dia mengatakan kepada kita dalam mengambil keputusan itu tidak mudah. Itu sangat mengambil keputusan yang benar-benar kita butuhkan daripada Tuhan. Yang ketiga, kita harus mempunyai kasih yang berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Kita harus mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu tidak sesuai dengan motivasi yang kita harapkan. Kepada diri kita sendiri kita harus benar-benar menyangkal,
menyangkal diri kita sendiri, karena kebanyakan para penginjil jatuh karena tidak mengatakan kepada dirinya sendiri. Itu tidak diizinkan Tuhan, itu tidak Tuhan inginkan. Tetapi para penginjil sering jatuh di waktu-waktu yang memang dunia itu merasa senang, tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Kita harus menyangkal, memikul saleh dan mengikuti Yesus dengan menderita. Pada kesempatan ini kita belajar tentang bagaimana keempat itu menghindari pertentangan, menghindari pertengkaran. Ketika kita masuk dalam penginjilan lintas budaya, kita harus menghindar dan terus menghindar ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Apakah tantangan itu mudah atau tantangan itu sulit? Ketika tantangan itu mudah, kita harus terus melewati. Tapi ketika tantangan itu mengajak kita untuk terus bertengkar, mengajak kita untuk terus emosi, menghindarlah supaya tidak terjadi pertentangan antara kita dan suku yang kita mau masuki Injil. Itu. Dan kelima, kita harus mengerti hiasan-hiasan Kristen dalam penginjilan lintas budaya. Ketika kita mau masuk penginjilan lintas budaya, ketika kita masuk suku terabaikan, kebanyakan ada orang-orang yang tidak suka hiasan-hiasan Kristen seperti salib, seperti gelang yang ada salibnya, seperti cincin yang ada salib. Kita harus hindari itu supaya orang-orang di sana tidak memikirkan pikiran-pikiran negatif terhadap kita. Kita harus menghindarkan itu, kita harus melepaskan itu. Ketika kita kelamaan akan diterima, kita akan kembali memakainya dan memberitakan yang sebenarnya kenapa kita pakai hiasan-hiasan tersebut. Karena itu adalah kerinduan kita supaya kita dekat kepada Sang Pencipta kita. Dan yang keenam yaitu nama-nama sebutan. Ketika kita berada di suku-suku terabaikan, ada sebutan-sebutan yang tidak pasti yang kita sebutkan, ada kata-kata yang tidak pasti yang kita sebutkan di suku-suku tersebut. Makanya pada bab 4 mengajari kita bagaimana strategi penginjilan lintas budaya, dan bab 5 mengajari kita aspek-aspek komunikasi dalam lintas budaya, bagaimana kita harus berkomunikasi memakai tutur kata yang tidak tersinggung kepada orang-orang yang kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengetahui apakah kata-kata kita itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apakah kata-kata kita itu tidak tersinggung atau tidak memberkati mereka. Kita harus mengetahui itu karena kita seorang penginjil harus benar-benar profesional. Harus benar-benar mengetahui bahwa kita hanya dilayakkan Tuhan, hanya anugerah untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Kita harus membiasakan diri, kita harus berpegang kepada kepercayaan kita. Kita harus benar-benar tahu adat istiadat mereka, supaya setiap kebiasaan mereka kita bisa masuk dan bisa menyelesaikan diri. Pada mata kuliah-kuliah yang pernah saya paparkan kepada kita tentang kontekstualisasi, kita terus belajar di sisi-sisi tersebut, karena di dalam kontekstualisasi kita akan mudah dalam penginjilan lintas budaya. Kedua mata kuliah yang kita pelajari, yang saya pelajari tersebut saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menjadi seorang misionaris, kita harus berkontekstualisasi dan kita harus menjadi penginjil lintas budaya. Allah berbicara kepada Adam dan Hawa itu melalui budaya, itu melalui kebiasaan mereka, supaya Adam dan Hawa mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Allah inginkan bagi mereka. Maka begitu juga kepada kita seorang misionaris, seorang hamba Tuhan, harus kita benar-benar berkontekstualisasi, harus benar-benar kita memahami lintas budaya mereka, apa kebiasaan adat istiadat mereka. Kita harus memahami tersebut sehingga kita mudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Demikian pemaparan materi dari bab 4 sampai bab 5 tentang penginjilan lintas budaya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Salam.